Selamat sore, selamat ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari kaum ibu, kaum wanita masih di rumah. Sebab yang kebaktian di gereja itu hanya hari Minggu, pagi dan sore. Kaum wanita dan kelompok-kelompok yang lain masih menunggu waktu. Pada sore hari ini, ibu-ibu, kita akan dengarkan firman Tuhan tentang dipanggil dan dipilih oleh Allah. Yang bagaimana itu, saudara, kita lihat, kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-26 dan ayat 27. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, itu dipilih Allah untuk memalukan yang kuat. Jadi saudara, kita lihat di sini bagaimana Allah itu memilih dan memanggil seseorang. Kalau kita lihat di sini tidak banyak orang yang bijak, orang yang pandai. Bukan tidak ada, tapi tidak banyak. Dan tidak banyak orang yang berpengaruh. Orang yang berpengaruh itu pengaruhnya besar di dunia ini. Tapi tidak banyak yang dipanggil orang yang berpengaruh. Dan tidak banyak orang yang terpandang. Terpandang, orang yang dilihat oleh semua manusia, dia terpandang. Itu pun tidak banyak. Tapi ada, tapi tidak banyak. Tapi yang bagaimana yang Allah pilih? Kalau kita lihat, saudara, di dalam perjanjian lama tentang anak-anak dari Isai, kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasal 16, kita lihat bagaimana Allah memanggil dan memilih dari sekian banyak anak-anaknya dari Isai itu. 1 Samuel pasal yang ke-16. Kita baca mulai ayat yang ke-5. Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ini kata Samuel. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ayat 6. Ketika mereka itu masuk, Samuel melihat Eliab. Lalu pikiran Samuel, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Ayat 7. Tetapi berfirman Tuhan kepada Samuel, janganlah kau pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Sekali lagi, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, ini kejadian, saudara, waktu Allah mau memilih ganti untuk Raja Saul. Di keluarga Isai ada anak laki-laki yang pertama lewat di depan Samuel, yaitu Eliab. Pikiran Samuel, oh ini dia yang mau akan jadi raja, yang akan diurapi.
Tapi kata Tuhan, bukan, aku telah menolak dia. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Jadi Allah tidak melihat tampangnya, tidak melihat bentuk tubuhnya, tidak melihat hal-hal yang lahir, tapi Allah melihat hati. Lalu ayat yang ke-8. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruh lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Ayat 9. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Allah. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Jadi saudara kita lihat sudah 7 anak daripada Isai. Semuanya tidak ada yang dipilih. Menurut pikiran manusia, Samuel sebagai imam, dia lihat orang-orang ini tidak ada yang dipilih, habis yang mana? Kemudian di ayat 11 dikatakan, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Ayat 12. Kemudian disuruhlah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk dari yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Ini saudara kita lihat dari anak-anak Isai 7 yang sudah dilihat. Yang pertama itu bukan, yang kedua bukan, sampai yang ke-7 tidak ada yang dipilih. Sampai dipanggilnya lah Daud. Maka Daud yang sedang mengembalakan domba dipanggil. Waktu ayat 12 kemudian disuruhnya menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu firman Tuhan, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Inilah dia yang dipilih. Menurut Isai, Daud itu kan anak kecil, paling kecil, anak bungsu. Menurut pandangan Isai, menurut pandangan manusia, bukan dia yang jadi raja. Ada kakak-kakaknya yang gagah-gagah. Tapi di hadapan Isai, Daud anak kecil. Tapi di hadapan Tuhan, Daud seorang raja. Itulah sebabnya yang dipilih dari sekian anak daripada Isai, Daudlah yang dipilih. Yang menurut pandangan manusia tidak pantas. Dia masih kecil. Dia masih belum pantas. Tapi ternyata dia dipilih oleh Tuhan. Jadi saudara, kalau kita lihat di sini, mengapa Allah tidak memilih Eliab yang orangnya tinggi, besar, sepantasnya dia jadi raja, tapi di hadapan Allah tidak. Apa yang dilihat Allah di dalam Daud, yang menurut pandangan Isai dia anak kecil, tetapi di pandangan Allah, dialah yang dipilih oleh Tuhan. Coba kita lihat di dalam Mazmur 89. Di dalam Mazmur 89 ayat yang ke-21. Mazmur
89 ayat 21, aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Nah, ini kata firman Tuhan, aku telah mendapatkan Daud hambaku. Tuhan berkata, aku telah mendapatkan Daud hambaku. Hamba, seorang hamba. Di hadapan Tuhan, siapapun, setinggi apapun jabatan, setinggi apapun didikannya, setinggi apapun martabatnya, tetapi di pandangan Tuhan, Daud yang telah dipilih karena dia dikatakan, inilah Daud hambaku. Hati sebagai seorang hamba. Hamba itu adalah seorang yang tidak tinggi hati. Seorang hamba itulah orang yang rendah hati. Hamba itu adalah seorang yang rendah hati. Dia ada di bawah dari tuannya. Itulah hati Daud. Karena Tuhan melihat hati. Dikatakan, aku telah mendapatkan Daud hambaku. Seorang hamba adalah orang yang rendah hati. Kenapa saudara kita lihat? Daud setelah dia menjadi raja pun hatinya rendah. Segala sesuatu di dalam kehidupannya dia selalu bertanya-tanya kepada Tuhan. Artinya dia tidak bertindak sekemauannya sendiri. Karena dia tahu dia harus bertanya kepada Tuhan yang menjadi Tuhannya. Dia tidak mengambil sikap sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin satu negara dengan sekehendak hatinya sendiri. Tapi selalu dia bertanya kepada Tuhan. Coba kalau kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 23. 1 Samuel pasal 23. Ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua. Diberitahukanlah kepada Daud begini. Ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila, dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu, dan selamatkanlah Kehila. Jadi saudara kita lihat di sini, di dalam berperang pun dia tidak maju karena dia rasa dia seorang raja lalu memerintah sekehendak hatinya, tapi dia selalu bertanya kepada Tuhan. Di sini dia bertanya kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Kata Tuhan, pergilah. Jadi Daud di dalam sebagai seorang raja, dia tidak bertindak sekehendak hatinya, selalu dia bertanya kepada Tuhan. Barulah dia pergi. Kalau Tuhan bilang jangan, dia tidak pergi. Tapi kalau Tuhan bilang pergi, dia pergi. Itu hati seorang hamba. Itu yang dipilih oleh Tuhan, saudara. Jadi saudara, kalau hal-hal ini ditulis, ini menjadi pelajaran di dalam kehidupan kita. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipilih Allah, kita harus rendah hati sebagai hamba. Kita tidak boleh melakukan diri kita sendiri dengan sekehendak hati kita sendiri. Bukan dengan kemauan kita sendiri. Tapi selalu kita bertanya-tanya kepada Tuhan. Itu yang dilakukan Daud, sebab itu dia dipilih oleh Daud. Dipilih oleh Tuhan. Karena Tuhan melihat hati. Dan kita melihat bagaimana kerendahan hati dari Daud di dalam Mazmur 105. Mazmur 105 ayat yang keempat. Ini bukti daripada seorang hamba yang rendah hati. Carilah Tuhan
Di dalam Mazmur 105 ayat yang keempat. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ini dalam salinan sekarang. Tapi yang salinan lama dikatakan, bertanya-tanyalah akan Tuhan dan akan kuatnya. Carilah hadiratnya selalu. Ya, hadirat dalam salinan lama. Bertanya-tanyalah kepada Tuhan, carilah hadir. Bertanya-tanyalah akan Tuhan dan akan kuatnya, carilah hadiratnya selalu. Jadi selalu bertanya-tanya kepada Tuhan. Nah, kalau kita manusia bertanya kepada Tuhan, bagaimana caranya? Yaitu di dalam kita berdoa tentu. Karena Allah ada di sorga, kita ada di dunia ini. Dengan jalan bertanya kepada Tuhan, kita menghampiri hadiratnya dengan kita berdoa. Artinya di dalam segala sesuatu, keputusan, segala sesuatu yang kita akan ambil langkah kita, mengambil keputusan, kita harus bertanya kepada Tuhan. Dengan kata lain, kita berdoa kepada Tuhan. Supaya sebagai seorang hamba yang tahu ada Tuannya yang di sorga itu bertanya dulu. Karena dia tahu bahwa Tuhan itu mengetahui segala hal. Jadi Daud pun mengetahui hal ini. Jadi dia katakan bertanya-tanyalah kan Tuhan dan akan kuatnya. Carilah hadiratnya selalu. Inilah yang Tuhan berkenan kepada Daud daripada kakak-kakaknya yang lain. Karena meskipun dianggap kecil, tapi hatinya itu dekat kepada Tuhan. Hatinya rendah. Dia tidak mengambil sikap dengan kekuatannya sendiri, tapi selalu dia bertanya-tanya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 86, Mazmur 86, ayat yang ke-11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Lagi-lagi selalu dia bertanya, tunjukkanlah kepadamu jalan-Mu ya Tuhan. Tunjukkanlah jalan-Mu ya Tuhan. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Itu kan satu kalimat bertanya. Dia tidak mengambil jalannya sekehendak hatinya, tapi dia bertanya, tunjukkanlah ya Tuhan kan jalan-Mu. Jadi saudara kita lihat di sini mengapa Daud dipilih. Tadi dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-26, tidak banyak orang yang bijak di dunia ini, orang yang bijak, orang yang pintar, tidak banyak. Tidak banyak orang yang berpengaruh yang dipilih di dalam dunia ini. Tidak banyak orang yang terpandang di dunia ini yang dipilih oleh Allah. Artinya bukan tidak ada, tapi tidak banyak. Tapi hanya orang-orang yang rendah hati, sebagaimana seorang hamba seperti Daud. Dia dipilih karena dia rendah hati. Karena Samuel hanya melihat yang di luar, yang lahir. Tapi Tuhan melihat hati. Tuhan yang dapat melihat hati manusia, dan itulah sebabnya Daud dipilih dari sekian banyak saudara-saudaranya. Dan saudara, di dalam Mazmur 25, Mazmur 25 ayat yang ke-9, oleh karena nama-Mu ya Tuhan, Mazmur 25 ayat 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi Tuhan itu membimbing, menuntun pada orang-orang yang rendah hati untuk menurut hukum, menurut firman Tuhan, dan ia mengajarkan jalannya jalan Tuhan
kepada orang-orang yang rendah hati. Inilah keuntungan bagi seorang yang mempunyai hati seorang hamba. Hati yang rendah hati. Tuhan membimbing. Tuhan mengajarkan tentang apa yang berkenan kepada Tuhan. Itulah Daud, sebabnya dia dipilih. Karena Tuhan katakan, aku telah mendapatkan Daud, hambaku. Jadi Daud mempunyai hati sebagai seorang hamba, hati yang rendah. Kemudian saudara, kenapa Daud yang dipilih Allah daripada saudara-saudaranya yang lain? Mungkin secara fisik lebih gagah, lebih bagus, lebih pinter mungkin. Tetapi saudara, Daud seorang gembala. Tapi dialah yang dipilih oleh Tuhan karena Allah melihat hatinya. Hati yang rendah. Mempunyai seorang yang mempunyai hati yang rendah. Dan kemudian juga Daud selain dia rendah hati, dia adalah seorang yang tulus. Seorang yang tulus. Karena Allah melihat hati. Kalau kita lihat dia dipilih oleh Allah karena dia seorang yang tulus. Di dalam Mazmur 78. Mazmur 78 ayat 70 sampai ayat 72. Mazmur 78 ayat 70. Dipilihnya Daud, hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia. Untuk mengembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Inilah yang memperkenankan hati Tuhan. Karena Tuhan melihat hatinya. Tuhan tahu sekalipun Daud itu dipandang kecil, tapi dia mempunyai hati yang tulus. Di dalam ayat 72 dari Mazmur 78 ini dikatakan ia mengembalakan mereka dengan ketulusan hati dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Hatinya tulus. Tulus itu jujur. Hatinya tulus. Dengan hati yang rela, dengan ketulusan hati dia memimpin umat Israel. Umatnya Allah. Jadi saudara, kita melihat bagaimana Allah itu melihat hati. Bagaimanapun juga Tuhan melihat apa yang akan dilakukan nanti. Kan pada waktu itu dia dipilih, dia belum menjadi seorang raja, dia masih seorang gembala. Tapi Tuhan tahu bahwa kelanjutan hidupnya, dia tetap mempunyai hati yang rendah, dia tetap seorang yang tulus, jujur di dalam pemimpinannya sebagai seorang raja. Dia dengan hati yang tulus memimpin bangsa Israel. Berjalan menurut kehendak Tuhan. Itulah sebabnya Allah memilih dia. Karena selain dia rendah hati, dia tulus hati, dia jujur. Dan dikatakan juga di dalam Mazmur pasal 25. Mazmur 25 ayat yang ke-21. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Ini seorang raja, seorang Daud. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku.
Dia minta supaya kiranya kejujuran dan kejujuran, ketulusan mengawal hatinya. Di dalam dia memimpin sebagai seorang raja, dia tidak bertindak gegabah. Dia tidak memikirkan tentang keuntungan dirinya sendiri. Tapi dia mohon supaya Tuhan memimpin dia. Dikatakan supaya hatinya itu dikawal dengan kejujuran dan ketulusan. Selalu dia mohon kepada Tuhan. Nah, saudara, kita melihat sebab-sebab mengapa Allah memilih Daud. Dan bukan hanya satu cerita ini, saudara. Itu harus menjadi satu contoh dan teladan di dalam kehidupan kita. Kalau kita telah dipanggil dan dipilih Allah, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang yang sudah dipilih Allah? Kita pun tidak beda. Mesti mempunyai sikap seperti Daud, seorang yang rendah hati, seorang yang jujur, seorang yang tulus di hadapan Tuhan. Supaya saudara kita memperkenankan hati Tuhan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita di dunia yang gelap ini. Tuhan telah memilih dan memanggil kita. Sebab tadi dikatakan tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi Tuhan melihat hati. Kalau hati kita mempunyai hati yang rendah, mempunyai rendah hati, mempunyai ketulusan, sama seperti Daud. Jadi kalau Daud dipilih, Allah melihat hati, begitu juga kita. Kita harus mempunyai hati sebagai seorang hamba, mempunyai hati yang tulus, yang jujur. Itulah yang memperkenankan hati Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Mazmur 101 Mazmur 101 ayat 2. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Nah, ini sudah lagi satu hal dikatakan, aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau, Tuhan, datang kepadaku? Bila manakah Tuhan datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Aku hendak hidup dalam ketulusan. Bila mana Tuhan menjenguk, datang kepada kita, Tuhan lihat bahwa hati kita ini seorang yang tulus hati. Saudara, soal hati itu memang tidak ada ya seorang pun yang tahu. Hati itu kita sendiri yang tahu dengan Tuhan. Ketulusan hati itu harus selalu mengawali hati kita. Sebagai seorang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, jangan sampai kita hanya dipanggil tapi tidak dipilih. Karena ada ayat yang mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kalau di dalam perjalanan hidup kita, kita tidak tulus hati, bila mana Tuhan datang, lalu didapatinya kita tidak tulus, bisa-bisa kita gagal, saudara. Kita hanya dipanggil tapi tidak dipilih. Tapi kiranya kita Tuhan tolong supaya setiap saat kita mempunyai hati seorang hamba, seorang yang rendah hati, seorang yang tulus, kapanpun, dalam keadaan apapun, kita tetap menjadi seorang yang tulus hati. Karena banyak orang berubah pikiran, berubah sikap kalau menghadapi masalah persoalan di dalam kehidupannya. Bisa-bisa kejujuran itu bisa berubah. Bisa-bisa ketulusan hati itu berubah. Tetapi sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang dipilih, biarlah sebagaimana hati Daud yang memperkenankan hati Tuhan, kita pun berjalan di dalam panggilan dan pilihan Tuhan, tetap ada di dalam ketulusan, di dalam mengiring kepada Tuhan. Di dalam Matius, di dalam Kisah Rasul,
Kisah Rasul pasal 13. Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Ini kebanggaan kepada Tuhan tentang Daud. Dikatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan kehendak hatiku. Yang melakukan kehendak hatiku, kata Tuhan. Daud seorang yang berkenan karena dia melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, di dalam kita mengiring kepada Tuhan, ingatlah kita telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Dari sekian banyak manusia di atas muka bumi ini, kita harus mempunyai sikap. Pertama, rendah hati. Kedua, tulus hati. Dan hati yang memperkenankan hati Tuhan. Artinya di dalam kehidupan kita, di dalam sikap hidup kita di dunia ini, kita selalu berkenan kepada Tuhan. Artinya di dalam kehidupan kita itu kita tidak melakukan apa yang tidak berkenan, yang menjadi tidak dikehendaki Tuhan. Tapi apa yang berkenan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan, itu yang kita lakukan. Itulah orang-orang yang menjadi pilihan Tuhan di dalam hidup kita sebagai manusia. Saudara, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan. Jangan hanya dipanggil tapi tidak dipilih. Tapi biarlah kita dipanggil dan dipilih sebagaimana Daud dari antara saudara-saudaranya. Dia yang kecil, tapi dia besar di hadapan Allah. Karena hatinya rendah. Mempunyai hati rendah hati. Dan dia seorang yang tulus, hatinya jujur. Dan dia seorang yang memperkenankan hati Tuhan. Apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat di dalam sebagai raja, sebagai pemimpin satu bangsa, bangsa umat Allah. Tapi dia memperkenankan hati Tuhan. Dia tidak menyakitkan hati Tuhan. Sekalipun dia bukan seorang yang sempurna. Ada juga kekurangannya. Tapi dia memperkenankan hati Tuhan. Di dalam menjadi seorang raja, pemimpin bangsa Israel. Hatinya memperkenankan hati Tuhan. Di dalam Mazmur 37. Mazmur 37. Ayat 23. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Kayaknya ada satu lagu nyanyian yang diambil dari kalimat-kalimat ayat ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Sekalipun dia jatuh, karena kita tahu Daud pernah jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Karena tangannya menopang. Kita sebagai manusia, kita belum kan manusia yang sempurna. Tapi kalau kita memperkenankan hati Tuhan, sama seperti kalimat ini katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya memperkenankan hatinya. Sekalipun ada kekurangan, ada kesalahan, tapi kita tidak sampai tergeletak. Artinya tergeletak itu sudah nggak bangun-bangun lagi. Tapi saudara, sebab tangan Tuhan menopang
kita. Kalau kita berjalan memperkenankan hati Tuhan. Itulah sebabnya saudara, marilah sebagaimana Daud yang sudah dipilih Allah, dipanggil dan dipilih. Sebagaimana kita sudah dipanggil, biarlah kita tetap dipilih oleh Tuhan. Hidup memperkenankan hati Tuhan. Karena tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi biar kita tidak terpandang, biar kita tidak terpengaruh di dunia ini, tapi kita dipilih oleh Tuhan, itu yang lebih penting, saudara. Kalau kita mempunyai hati yang rendah sebagai seorang hamba, kita mempunyai hati yang tulus, yang jujur, kita mempunyai hidup yang memperkenankan hati Tuhan, meskipun kita tidak terpandang di dunia ini. Tapi apa yang dikatakan Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat yang ke-27 yang kita sudah baca tadi. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-27, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan apa yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Kita baca terus. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Itulah yang kita menjadi anak-anak Tuhan yang akan ditetapkan menjadi milik Tuhan untuk kekal selama-lamanya. Menjadi seorang yang telah dipanggil dan dipilih. Satu ayat lagi di dalam Mazmur pasal 20. Mazmur 20 ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu, kata Daud, Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Puji Tuhan, saudara. Sekali lagi, Mazmur 20 ayat yang ke-7. Kata Daud, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, yang menjawabnya dari sorganya, yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Inilah orang pilihan Tuhan, saudara. Biarlah ini menjadi pengalaman di dalam kehidupan kita, di dalam dunia yang gelap ini, supaya kuasa Tuhan itu tetap berlaku di dalam kehidupan kita. Urapan Tuhan itu bertambah-tambah dalam hidup kita, dan nama Tuhan itu tetap dimuliakan di dalam kehidupan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.